Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back di Nada Luhur Podcast, persembahan dari Suhana Women and Youth Center Budi Luhur. Masih di suasana lebaran, saya mewakili tim produksi dari Nada Luhur Podcast mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga di bulan yang suci ini kita bisa kembali menjadi pribadi yang benar-benar suci dan kembali ke nol lagi. Nah, pada kesempatan kali hari ini, siang hari ini sudah kedatangan bintang tamu yang spesial yang tentunya sudah tidak asing lagi bagi teman-teman atau sahabat Posapa di lingkungan kampus Budi Luhur dan juga Akademi Sekretaris. Please welcome one and only Bu Saskia Lidiani. Halo Buki. Halo juga. Maaf, saya grogi sampai tadi keserimpet menyebutkan penamaan dari Buki. Terlalu seru kayaknya ya. Yes, karena sudah lama banget Buki. Saya menunggu kehadiran Buki hadir di ruang Nada Luhur Podcast. Dan siang hari ini alhamdulillah kita bisa berjumpa. Sehat ya Buki ya? Alhamdulillah. Tadi makan siang apa Buki? Ayam penyet. Ayam penyet. Sambelnya? Kenyangan nih sekarang. Wih, jadi kita ngobrol santai aja ya Buki ya? Insya Allah. Oke Buki, teman-teman dari Lutizen, dari Sobat Posapa sering banget gitu ya menghubungi nomor admin daripada SWYC untuk melakukan tanya-tanya atau konseling. Tapi mereka ada yang memang masih takut gitu, masih bingung gitu ya. Nanti kita diapain sih Bu gitu. Jangan-jangan pas saya cerita besoknya bocor lagi kemana-mana. Oh jangan-jangan pas nanti saya cerita nggak ada tanggapan, nggak ada pemecahan solusi, malah saya bingung sendiri. Nah, itu ada beberapa DM yang masuk terkait hal itu Bu, yang penasaran tentang bagaimana konseling di SWYC ini nantinya berjalan seperti apa. Nah, tapi sebelum kita ngobrol terkait dengan konselingnya, gitu ya, Buki saya ingin tanya dulu nih Buki, terkait dengan kepribadian. Sebenarnya kan kalau misalnya kita pembentukan pribadi gitu kan ada istilah bahwasannya keluarga adalah madrasah utama bagi anak-anak. Nah, kemudian kalau posisinya Devi sudah dewasa gitu udah ngekos, sudah sendiri gitu, yang ada ketemu dengan lingkungan yang baru. Nah, menurut Buki nih dari kepribadian sendiri itu definisinya seperti apa dan apakah ada gitu Bu hubungannya memang erat antara rumah orang tua dengan kepribadian yang akan kita miliki nantinya. Oke. Ini kayaknya nggak cukup 3 jam. Itu nggak cukup Buki. Ya, Dua hari kita akan podcast. Kayak gitu, seru banget nih. Nah, judulnya aja udah, judulnya aja udah mengundang banget gitu ya. Kalau kita bicara tentang kepribadian, memang nggak bisa lepas dari rumah. Ya. Anak itu, seorang individu itu dibesarkan dari 2 aspek, nurture and nature. Nurture itu apaan gitu? Nurture itu bimbingan, sementara nature itu adalah lingkungan. Nah, kebanyakan kan kita cuman sebagai orang tua nih, cuman ngelihat nih seneng anaknya udah tumbuh, tambah besar ya, udah kayak gitu-gitu, udah pinter ini dan itu tumbuh. Tapi perkembangan anak itu lebih mentally, secara mental. Kita pernah tahu nggak anak kita itu kecewa, anak kita sedih, anak kita bingung. Itu sering kali, ini paling nggak dari ruang konseling, itu cuma terabaikan karena kita menuntut si anak secara akademis. Dan itu juga mungkin yang ada pada masyarakat gitu ya, yang diagung-agungkan, dilulukan kalau anak itu ranking IPK-nya 4, nggak ada ya 4. Nggak ada Bu. Kayak gitu. Tapi apakah anak kita tumbuh menjadi anak yang berkembang menjadi anak yang bahagia, anak yang diterima oleh lingkungannya? Kita nggak tahu. Ya. Benar. Saya pribadi bilang sama anak-anak bahwa saya bangga banget kalau anak-anak saya itu pintar. Tapi saya akan sedih banget kalau anak saya nggak diterima oleh teman-temannya. Kan gitu. Jadi bahwa dari rumah tadi benar, anak itu melihat contoh langsung dari orang tua. Orang tua yang menyelesaikan masalah dengan ibunya nggak suka, nggak pengen ngomong, ngambek, banting pintu, kelar. Ayahnya marah-marah cuma dengan banting HP, udah
HP-nya juga belum lunas gitu, ya kan? Atau enggak geber meja kayak gitu-gitu ya. Itu kan terekam oleh anak. Nah, dia juga mungkin akan menyelesaikan masalahnya pelan-pelan di luar dengan cara-cara kurang lebih sama. Nah, seperti itu. Ini kan bicara tentang hal yang negatif. Begitu juga untuk hal-hal yang positif. Ketika anak di rumah itu dia dihargai, dia diterima sebagaimana apa dirinya sendiri. Tidak dibanding-bandingin. Ini sering banget kejadian. Sering banget Bu. Iya benar. Kakak kamu dong, itu algoritmanya segini loh. Kamu bisa cuma segini gitu. Hitungannya hanya seperti itu gitu ya, akademis doang. Padahal anak yang nggak ngerti atau nggak kurang paham tentang algoritma itu dilepasin di lapangan basket, dilepasin serem amat. Di lapangan basket itu jago banget, ya. Nah di sini kita ngomong-ngomong nih, mungkin nanti episode berikutnya karena nggak segini. Ada yang namanya multiple intelligence, bahwa salah banget loh kalau cuman kita mengukur anak cuman dari kecerdasan intelektual yang kita sebut dengan itu ukurannya, ya, TKK, ranking dan seterusnya. Padahal anak itu mungkin punya kecerdasan yang lain, betul. Kecerdasan kinestetik, misalnya olahraga, ya, kecerdasan bermusik, tuh banyaklah saya kayak siapa, kayak Giring misalnya, ya kan? Mungkin dia akademis enggak banget, tapi ketika dia mengarang lagu sampai Laskar Pelangi dan seterusnya, udah jadi hits. Wow, benar. Kita yang pinter-pinter akademis belum tentu lo bisa. Gitu, lagunya ya. Menginspirasi banget gitu. Kalau pada gitu ya. Jadi mungkin juga kalau ngomong ini nggak cuma kita menyoroti tentang si anak gitu ya, tapi bagaimana anak itu dibesarkan oleh orang tua yang kayak apa. Jadi awal pangkalnya baru bisa terjadi kalau orang tua itu juga udah sehat dengan dirinya sendiri. Banyak loh orang tua yang cuman secara status dia udah istri, udah jadi ibu, tapi masih kita bisa lihat bahwa banyak orang tua yang masih kekanakan, belum puas gitu dengan masa-masa remajanya dulu gitu. Jadi ketika satu perkembangan tugas perkembangan tertentu nggak selesai, itu akan menyangkut tugas perkembangan berikutnya yang bahaya banget untuk ketika dia menjadi seorang ibu. Ya harusnya tadi kan madrasah ya, rumah itu madrasah untuk anak kayak gitu. Itu sementara itu jawabannya. Oke, baik. Nah, benar banget Bu. Kalau tadi dikatakan Buki bahwasannya apa yang dilihat anak, apa yang direkam selama di rumah, perkembangannya akan terekam sampai dewasa nanti. Bahkan tidak jarang nih Buki, banyak yang memang dari latar belakang, berbagai macam latar belakang keluarga, itu juga bisa ditarik akan menjadi cikal bakal kenakalan remaja di era seperti ini. Nah, terkait dengan tadi sudah di rumah di seperti apa pola asuhnya gitu, kemudian kita kenakalan remaja gitu ya, bahwasannya banyak sekali Buki remaja-remaja yang saat ini gitu, kalau kita lihat berita-berita tuh kecil-kecil tuh udah mohon maaf seperti membunuh, mencuri, minum, kemudian dengan kasus-kasus pelecehan seksual lainnya gitu. Nah itu rasanya tuh semakin hari semakin miris, semakin banyak ditemui kasus-kasus seperti itu gitu Buki. Nah menurut Buki nih, memandang kasus seperti itu kita sebagai orang tua atau sebagai kerabat lah, atau yang lebih dewasa daripada anak-anak atau rekan kita tuh, apa sih Buki yang harus dilakukan kita sebagai orang terdekat gitu? Oke, itu menjadi kecemasan kita bersama gitu ya kayaknya ya. Hari gini kalau aja ruang konseling itu bisa bicara, itu masalahnya banyak banget, nggak 1001 lagi lebih. Si anak katakan kategorinya nakal, itu tuh nggak tiba-tiba. Tadi seperti yang saya bilang dari awal, ketika anak itu dikenali, dia diterima sebagaimana apa adanya dia, bahwa dia lebih di hal tertentu, dia kurang di hal yang lain. Juga sebaliknya, dia kurang di hal tertentu, dia punya hal yang lain juga yang dia mampu gitu. Ya, ketika dia memang sudah merasa dia diakui di rumah bahwa lebih kurangnya dia, pokoknya orang tua saya ngerti saya dipahami oleh orang tua saya, dia nggak akan mencari-cari pengakuan dari luar, dari lingkungan. Kayak misalnya kita bilang tadi, sekecil-kecil udah penuh apapun, walaupun itu juga dengan kemajuan teknologi ya. Di rumah sih manis-manis aja, nggak nonton macam-macam gitu, tapi di luar rumah kan juga bisa. Jadi nilai-nilai itu memang awal pangkalnya memang dari rumah.
gimana kita nonton sama-sama sama anak, terus kita ngebahas sama-sama. Dan kita sering banget tertangkap pada jangan kayak gitu ya, jangan kayak gitu ya. Kenapa kita nggak membiarkan ya? Coba menurut kamu hal-hal kayak gitu pantas nggak? Kan dia akan ngomong. Baru nanti kita masuk ke nilai-nilai. Jadi yang udah-udah sayangnya nggak semua juga orang tua hanya berpisah dari satu arah tanpa mau memberikan kesempatan juga anak ruang untuk dia memberi feedback juga. Dia juga anak itu bukan manusia yang kerdil loh, tapi dia juga punya jiwa, punya harapan gitu, punya cita-cita, punya pendapat sendiri. Nah harusnya itu ditumbuhkan sejak dari kecil. Adek pakai baju ini lucu loh, mau beli loh, mahal loh, 5 juta. Padahal dia nggak suka, dia sukanya yang cuman di Cipadu yang 25.000, beli satu berarti satu lagi kayak gitu kan, dia udah seneng gitu. Tapi kita nggak mau, harus menurut apa yang mama suka. Dia dari kecil dia cuma terbawa apa kata mama, dia nggak pernah jadi dirinya sendiri. Nah ketika dia keluar rumah, dia pengen jadi dirinya sendiri. Nah mulailah mencari tadi kan pengakuan eksistensi diri dengan gue juga bisa loh nyolek cewek, gue juga bisa dok dan yang arah dan seterusnya. Jadi kalau dari rumah, nah ini termasuk nanti kita ngomong tentang komunikasi. Benar Bu Ki, tadi saya udah mikir berarti ini memang ujung pangkalnya adalah komunikasi antara orang tua banget. Jangan sampai orang tua terlalu keras memaksakan keinginan mendominasi tanpa mengerti. Anaknya pun juga sebenarnya tuh satu juga pengen B mah gitu, saya juga pengen A gitu, tapi ternyata nggak punya kesempatan itu gitu. Tak jarang juga nih Bu Ki, ketika sudah dewasa, sudah pergaulan sudah semakin meluas, kenal sana sini gitu. Nah kemudian ketika terjadi sesuatu, tak jarang juga si anak ini enggan untuk bercerita Bu Ki. Bahkan jangankan bercerita gitu ya, untuk mencari teman yang dirasa dekat gitu, mungkin gak perlu 100 atau 200 gitu, yang penting ada 1-2 yang dekat untuk jadi tempat bercerita pun kadang susah Bu Ki. Nah hal-hal ini nih yang nantinya akan menghambat apa ya, menghambat karir, kemudian juga berkembangnya dia kreativitas, kemudian sampai dengan yaitu tadi mau membuka atau menceritakan hal-hal yang misalnya ya sedang ada masalah, kemudian juga sedang ya kayak pengen marah gitu tuh susah Bu Ki meluapkan gitu. Nah hadirnya SWYC kita juga menjadi wadah gitu ya, bahwasannya wadah untuk teman-teman bisa bercerita terkait dengan permasalahannya, entah itu di rumah, di kampus, terlebih terkait dengan masalah-masalah yang dialami. Nah, di sini Bu Ki perannya adalah seorang konselor gitu ya. Saya yakin juga sudah banyak teman-teman di luar sana yang sudah menceritakan gitu ya, menceritakan permasalahannya, curhatannya kepada Bu Ki gitu. Nah, kira-kira nih Bu Ki, hal-hal apa sih Bu Ki yang harus ditanamkan ke teman-teman ini agar mau bercerita tanpa sebuah paksaan, dan ternyata ketemu wadah yang tepat adanya SWYC untuk teman-teman bisa bercerita dan berbagi keluh kesah. Panjang ya Bu Ki ya. Panjang, makanya nanti saya lagi juga mulai. Tadi kan belum kelar loh jawaban yang pertanyaan sebelumnya. Sudah diajukan pertanyaan berikutnya. Kita balik dulu aja, fungsi dan peran konseling. Konselor mungkin ketika mahasiswa memang saya ajar di kelas, dia tahu bahwa saya ada seorang konselor. Tapi bagi yang lain yang belum tahu, konseling ntar bocor lagi kayak gitu kan. Benar. Padahal tuh kayaknya udah di leher gini loh masalah gitu. Akhirnya cerita sama temen, ya kan? Masalah udah kelar pun, itu masalah itu masih kemana-mana. Jadi sebetulnya kalau mau kita perjelas gitu ya, sebetulnya konseling ini di Budi Luhur dari 2004 loh ya. Lama banget. SWYC mungkin lebih spesifik ya untuk masalah kekerasan. Nah, jadi fungsi dan tugasnya si konselor itu kayak temen curhat seseorang. Hari gini siapa sih nggak punya masalah? Yuk. Saya punya Bu. Kita semua punya masalah. Cuman ada yang kita anggap bukan masalah, ya. Yang masalah untuk kita mungkin untuk orang lain nggak jadi masalah dan seterusnya, gitu ya. Jadi gimana mereka tahu bahwa konseling itu adalah wadah untuk curhat tapi profesional. Di mana letak profesionalnya? Azasnya, prinsipnya adalah
A, siap. Iya. Jadi David datang ke ruangan PD, cuman kita berdua dan Tuhan itu. Seperti itu. Jadi diharapkan seseorang itu benar-benar bisa tuntas menyelesaikan masalahnya gitu dengan teman curhat yang kebetulan adalah seorang konselor. Kayak gitu. Jadi jangan pernah takut dan ragu untuk datang ke ruang konseling. Dan dari situ kita bisa coba bahas sama-sama masalah sebenarnya itu apa. Nah, Buki, kita balik ke SWYC ya Buki. Kan sekarang Buki juga sudah menjadi konselor di SWYC. Nah, teman-teman selalu penasaran nih Buki. Sebenarnya kalau misalnya saya konsultasi di SWYC itu nanti saya diapain Buki? Sedangkan kan tadi sudah disebutkan bahwasanya SWYC adalah tempat di mana kita bisa bercerita dengan spesifik kasus, yaitu adalah pelecehan dan juga kekerasan seksual. Nah, kira-kira kalau misalnya teman-teman cerita ketemu Buki, diapain sih Buki? Gitu. Deg-degan gitu, maksudnya apakah nanti akan bocor, apakah benar-benar bisa dipercaya, atau nanti tuh saya di sana dibejek-bejek atau diapain sih sama Buki gitu. Yang penting saya lega bisa bercerita gitu di SWYC. Sebelum SWYC ini pun ada berdiri gitu ya, sebetulnya masalah-masalah serupa itu udah ada ya, tapi mungkin nggak ditindaklanjuti ke arah yang lebih spesifik tadi, kekerasan seksual dan seperti itu. Tapi bahwa seseorang datang serta-merta karena dia pengen aja gitu, udah selahir gini gitu, dia pastinya pertama harus percaya dulu sama si konselor. Nah, itu letak profesionalitasnya seorang konselor yang mungkin memang harus punya background counseling. Dia harus membangun trust, rasa percaya. Yang kalau terbangun rasa trust itu nggak usah susah-susah dikulik, akan cerita semuanya. Pokoknya tisu satu bal gitu habis biar aja dia nangis. Ya, apakah Bu cuman cewek yang kesana? Kata siapa? Akhir-akhir ini malah banyak cowok dong. Nah, cowok kan juga punya masalah kan Fit. Tapi kan di kita kan, di budaya kita, ih cowok masa sih curhat gitu kan, aneh. Iya. Karena masalah tambah banyak gitu. Nah, akhirnya sekarang banyak. Jadi ketika satu orang merasa bebannya terbagi, bebannya lepas gitu ya, di ruang konseling mungkin dia akan kasih tahu teman-teman yang lain. Yang pastinya adalah bahwa konselor itu bukan penasehat. Jadi dia tidak memberikan solusi. Tadi saya mau koreksi. Kita membangun sama-sama kepercayaan sampai akhirnya David yang sadar ternyata saya kayak gini. Oh mungkin sebaiknya. Nah itu metodenya dimiliki harusnya oleh seorang konselor. Sampai akhirnya dia sendiri yang sadar, oh saya mungkin harapan saya terlalu lebay, gak sesuai dengan kemampuan yang saya miliki. Nah itu memang tugasnya seorang konselor, dan nggak mungkin dalam satu kali pertemuan terus kelar. Mungkin pertemuan pertama dia masih sebenarnya orang yang benar nggak sih, benar masih meraba, orang yang berdua percaya nggak sih kayak gitu kan, sehingga saya boleh datang lagi. Tapi juga jangan membuat seorang konseli atau klien itu bergantung pada konselor kayak gitu. Itu bukan konselor yang berhasil namanya kalau dia membuat si konselinya ini bergantung pada dia kayak gitu. Akhirnya orang itu kan harus menemukan dirinya sendiri, orang itu harus merasa dirinya berharga, orang itu harus merasa dia bahagia, karena itu memang haknya dia bahagia gitu. Karena itu memang haknya dia untuk bahagia. Sebuah quote yang bisa jadikan ya aku harus makin sayang sama diri aku sendiri. Benar. Tapi kan untuk dia sayang sama dirinya, kadang-kadang dia nggak tahu gue harus sayangin diri gue, emang kenapa? Gue nggak punya konsep dirinya, udah keburu jatuh, konsep dirinya udah keburu negatif. Nah tugasnya konselor untuk ngembaliin itu menjadi itu. Jadi urusannya sama kepercayaan diri lah, penghargaan tetap tentang diri dan begitu deh. Wah Buki, ini seru banget, bener kita nggak cukup di satu kesempatan, dan saya yakin nanti setelah ini kita akan arrange lagi jadwal untuk ketemu Buki dengan topik-topik yang lebih menarik lagi gitu. Tapi paling nggak di kesempatan kali ini kita sudah mendapatkan poinnya bahwasannya teman-teman kalau misalnya
ada masalah, sedang berada dalam sebuah kesulitan gitu ya, bahwasannya Budi Luhur sendiri sudah hadir gitu ya, baik dari sisi konseling dari Bu Saskia atau Buki, dan juga hadirnya SWYC gitu, karena Buki ada di 2 tempat yang menangani terkait dengan konseling. Kalau misalnya teman-teman hadir di sini ingin cerita, ingin berbagi, siapa tahu mendapatkan solusi, kemudian masalahnya bisa terurai dan bisa lega, bisa kembali menjalani aktivitas tanpa sebuah beban. Baik, teman-teman juga sahabat Posapa, kemudian juga Bultizen, jika ingin konsultasi gitu ya, nanti bisa menghubungi narahubung atau kontak yang ada di bawah ini. Di sini ada nomor handphone dan juga Instagram dari SWYC. Tenang saja, Buki setiap hari gitu akan hadir di Budi Luhur gitu. Jadi kalau misalnya nanti ada sesuatu hal yang ingin berjumpa dengan Buki, nanti akan dibantu dijadwalkan sehingga bisa match harinya, sehingga bisa bercerita dengan lega, leluasa, santai, dan mendapatkan apa yang dibutuhkan gitu ya Buki ya. Insyaallah. Baik Buki, terima kasih untuk kesempatannya di waktu yang singkat ini. Jujur ini singkat loh Buki ya. Nanti pokoknya kita harus lagi. Insyaallah, kalau diperlukan. Iya, pasti nanti tim dari produksi akan menghubungi Buki lagi untuk bisa ngobrol-ngobrol di Nada Luhur Podcast yang lebih panjang lagi. Oke, baik. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan dari awal sampai akhir gitu ya. Kita akan ketemu lagi di Nada Luhur Podcast selanjutnya dengan topik-topik yang lebih menarik lagi. Jika ada pertanyaan, jika ada saran, kritik, boleh disampaikan di kolom komentar atau melalui Instagram, WhatsApp, dan juga website kita. Tetap pantau semua kegiatan dari SWYC di Instagramnya. Dan sampai jumpa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan permisi. Dadah.